Damai ni debatana sumurung sian salut roha, Imam Maramoti ate-ate dok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Jubilate ini yang tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 sampai ke ayat 36. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Jubilate ini kita dibimbing di dalam topik bersoraklah bagi Tuhan. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah engkau bersukacita hari ini? Apalagi kita sedang menghadapi pandemi corona. Tentu ada yang mengatakan, bagaimana bersukacita? Saya tidak dapat makan lagi. Bagaimana bersukacita? Saya sudah di PHK. Bagaimana bersukacita? Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan mungkin masih banyak lagi ungkapan-ungkapan seperti di dalam keputusasaan. Pada umumnya, orang bersukacita karena diukur dari situasi atau keadaan yang dia terima. Mungkin karena naik jabatan, mungkin dapat hadiah, dan mungkin sukacita yang lain. Itulah biasanya yang bisa mengungkapkan rasa sukacita dan rasa syukurnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beda dengan Daud. Daud dan umat Israel, mereka tetap bersukacita. Mereka bernyanyi mengucap rasa syukur mereka kepada Tuhan dari hati yang paling dalam. Mengapa mereka bersukacita? Karena mereka merasakan penyertaan Tuhan. Sejak mereka keluar dari Mesir, dan sejak mereka menjadi suatu bangsa yang diberkati Tuhan, dan itulah rasa ungkapan, rasa syukur mereka. Dan firman Tuhan ini dapat kita pahami juga. Begitu dalamnya sukacita Daud dan umat Israel. Mereka ungkapkan keimanan mereka melalui nyanyian rasa syukur mereka. Dan bukan hanya umat Israel sendiri yang bersukacita, tapi ikut juga semua diajak. Bumi dan langit bersorak-sorai melihat kekuasaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan, biarlah gemuruh laut beria-ria, pohon-pohon di hutan bersorak-sorai.
Semuanya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarpun kita sering tidak setia kepada Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dan mengasihi kita. Jadi tidak perlu diragukan kasih setia Tuhan kepada kita. Berbeda dengan kebaikan manusia yang sering berubah-ubah. Kadang baik kalau cocok dengan kehendak hatinya, tapi akan berubah kalau dia merasa tidak nyaman hatinya. Sangat beda dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tetap selamanya. Dan inilah yang kita lihat. Bagaimana Daud dan umat Allah, mereka bisa bersukacita karena mereka merasakan kebaikan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini yang mengungkapkan sebagaimana ungkapan rasa sukacita Daud dan umat Israel dilatar belakangi dengan mereka mampu membawa tabut perjanjian yang bisa mereka pindahkan ke Yerusalem. Yang menjadi pertanyaan kita, ada apa dengan sorai-sorainya? Dengan hubungan tabut perjanjian yang bisa mereka bawa ke Yerusalem. Ternyata tabut perjanjian itu berisikan loh batu ke-10 hukum Taurat, roti mana, dan juga tongkat Harun. Itulah rasa syukur mereka. Sebagaimana apa yang telah terjadi ketika umat Tuhan keluar dari bangsa Mesir, mereka merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, dan itulah kemahadiran Allah itu mereka rasakan dan mereka yakini Tuhan tetap menyertai mereka melalui tabut perjanjian itu. Sehingga itulah ungkapan rasa syukur mereka, sorak-sorai mereka. Apalagi mereka benar-benar merasakan penyertaan Tuhan ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Sungai terbelah ketika mereka membawa tabut perjanjian. Dan juga ketika orang Filistin merebut tabut perjanjian itu. Tapi apa yang terjadi kepada orang Filistin? Mereka mengalami sakit parah. Dan ketika Daud juga membawa tabut perjanjian ke rumah Obed-Edom. Selama 3 bulan tabut perjanjian di rumah Obed-Edom. Tuhan memberkati keluarga dan segala kepunyaan mereka. Dan ketika dalam arak-arakan sukacita membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, dalam perjalanan Tuhan sangat marah besar dan membunuh si Uza. Karena Uza mengulurkan tangannya ke tabut perjanjian. Tuhan murka sekali. Dan disitulah Daud dan umat Israel menyaksikan langsung apa yang terjadi selama tabut perjanjian itu selalu menyertai mereka, dan mereka yakini dan mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Itulah ungkapan rasa syukur mereka, dan sehingga mereka dengan nyanyian penuh ungkapan rasa syukur mereka sampai-sampai mereka mengajak seluruh bumi dan langit juga ikut untuk bernyanyi-nyanyi.
bahwa Tuhan sangat baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari perjalanan tabut perjanjian dapat kita pahami, ternyata rasa syukur Daud dan umat Israel itu yang begitu penuh dengan rasa syukur mereka, dengan penuh rasa sukacita mereka, karena mereka meyakini dengan iman mereka bahwa tabut perjanjian ini adalah tabut suci sebagai tanda kasih setia Tuhan atas umatnya. Tabut perjanjian ini menjadi tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Karena itulah Daud menyanyikan rasa syukur dan puji-pujian kepada Tuhan ketika tabut itu tiba di Yerusalem. Dan dalam ungkapan nyanyian syukurnya, dengan menunjukkan rasa imannya, dia mengatakan, "Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami." Inilah dari pengalaman selama membawa tabut perjanjian itu. Penyertaan Tuhan selalu mereka rasakan dalam perjalanan. Itulah yang mereka rasakan dengan rasa syukur mereka. Tentu ini mau menyatakan dengan penyertaan Tuhan mereka mampu menghadapi semua rintangan dan tantangan. Biarpun logika tidak akan mampu menjawab, tapi mereka menaruh harapan dalam penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka membawa tabut perjanjian itu. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini yang disebut Minggu Jubilate, kita diajak dan dibimbing untuk bersorak, bersyukur, dan bersukacita. Tentu mau mengingatkan melalui pengalaman hidup kita sebagai orang percaya. Kita juga diajak untuk melihat setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Biarpun kita sedang menghadapi yang sekarang ini yaitu pandemi corona, kita pun diajak untuk tetap bersorak, bersyukur dan bersukacita, dan kita di sini juga untuk mampu melihat apa yang terjadi ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan sebenarnya tetap menyertai kita. Dan kita diajak perlu melihat ke belakang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari berbagai tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Begitu juga yang sedang kita hadapi ini. Dari pengalaman itulah seharusnya kita harus tetap bersyukur dan tetap bersorak-sorai dan tetap bersukacita. Bukan karena keadaan, kita harus bersyukur. Sebagai orang percaya, apapun keadaannya, kita harus mampu melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan mungkin pandemi corona ini mau mengingatkan kita dengan situasi ini. Kita diajari bagaimana kita merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Makanya kita mungkin ini diajak untuk tinggal diam di rumah, merenungkan itu semua. Dan melalui pandemi corona ini juga kita diajar bagaimana bumi dan segala ciptaan Tuhan ini juga untuk dapat beristirahat dengan gangguan aktivitas manusia dan kerakusan manusia.
Dan perlu juga kita ketahui, selama pandemi corona ini, perlu kita juga memandang keluar dari rumah kita. Lihatlah langit yang begitu indah dan cerahnya. Dan lihatlah juga di sekeliling kita, bagaimana ciptaan Tuhan juga perlu merasakan kasih setia Tuhan. Dan mungkin inilah melalui firman Tuhan ini dan Minggu Jubilate ini, supaya bukan hanya kita yang bersuka cita, tetapi semua ciptaan Tuhan juga, tumbuh-tumbuhan harus bersuka cita. Dan ciptaan Tuhan yang lain juga harus memuji-muji Tuhan. Dan disinilah di dalam perenungan kita untuk tetap diam di rumah. Sebagaimana Daud dengan meyakini dan penuh rasa iman kepercayaannya, dia mengatakan, "Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami." Dan ini juga di dalam perenungan kita. Kita ingat perkataan Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di situ. Dan inilah kita diajak di dalam keluarga kita untuk tinggal diam di rumah, berdoa, merasakan penyertaan Tuhan, merasakan dari pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalani, dari berbagai tantangan persoalan yang kita hadapi. Mari kita renungkan itu semua dengan rasa syukur. Jangan karena situasi, jangan keadaan pandemi corona ini hilang sukacita kita kepada Tuhan. Hilang puji-pujian kita kepada Tuhan. Bahwasanya Dia itu kasih setianya terus di dalam kehidupan kita. Melalui Minggu Jubilate ini, biarpun kita tetap stay at home, tinggal di dalam rumah, tapi kita juga mampu bersorak-sorai, bersukacita, bergembira. Biarpun kita merasakan kebosanan itu, tapi jangan lihat bosannya, tapi rasakanlah penyertaan Tuhan. Bagaimana Daud dan umat Tuhan, mereka merasakan penyertaan Tuhan dengan tabut perjanjian itu. Dan ini juga mungkin kita diajarkan tinggal di rumah untuk merenungkan firman-Nya dan berdoa bersama keluarga dan mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kami percaya melalui firman Tuhan ini, kita tetap bersukacita dan tetap bersyukur, biarpun kita untuk tetap diam di rumah. Rasakanlah penyertaan Tuhan selama ini, dan rasakanlah bagaimana Tuhan menyentuh kita dengan seruan, "Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami." Kita punya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Sampaikanlah semua persoalan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Martanyang mahita. Molati moduli Tuhan Jehovah debata nami, macelas rohanami li Tuhan maghiti hatam, di paingot hodo hami, asa toktong, di bagasan las ni roha, nang pigudang akka pergumulan, tantangan wadupi hami, ale toktong do di patudo kodo asid dot holong ni roham, dohot kesempatan di lekodo tu hami li Tuhan, boy do hami majalo asid dot holong ni roham, nang pe hami, na toktong do di tonga-tonga ni bagas nami be, Gebidang boy hami mangulon aka aktivitas nami tarlumeli Tuhan dang boy hami ro tu tonga-tonga ni bagas joromi ale diajari hodo hami ikon
Toktong do hami hot di tonga-tonga ni bagas nami, rahab dot keluarga nami, laho pahusor-husoron salut na dinggani basam di tonga-tonga ni ngulu nami on. Asa bui hamili Tuhan, memuji-muji ho jala hupasat hami, hamulatin roh nami tuhali Tuhan. Alani di patu pahodo salut na jala diajari hodo hami, asa toktong mangasa kodo di tonga-tonga ni nguluon. Asim maroham dihamili Tuhan, nang songonima di tonga-tonga ni bangso nami, urupi mali Tuhan, pemimpin bangso nami, mulai siang tingkat pusat satu tingkat daerah, asa margugu jala di bagasan, bisuk na syakko na sidali Tuhan, la manguluhon bangso namion, gabi keluar ma sian pandemi coronaon. Nang songonili Tuhan dia para medis, nang para dokter peli Tuhan, leon magogo do hei pasan tu nasida, asa margugu nasida jala di bagasan las ni roha, laho mangurupi akadongan nami nahona sahid ni alani virus corona yali Tuhan. Nang songonili Tuhan Jehovah di batan nami, tong do huwak kami di bagasan tangang nami li Tuhan, tu salut na li Tuhan, mana tak maholi Tuhan patudon mapalua mahami li Tuhan, songon na di suaraon ni si Daud ali Tuhan, asa hodo li Tuhan na paluaon di tonga-tonga ni sudi aka pergumulan dedopi di tonga-tonga ni bangso ni Israeli, nang songoni mahami li Tuhan, upasat ami malolun nami tuholi Tuhan, palua mahamili Tuhan, mari hiti anakmu Yesus Kristus di palua yeli Tuhan, asa toktong hami di bagasan las ni roha, jala toktong hami mangulon loma ni roham, di sudi panggulmit ninggulun namion, molate mulai Tuhan Jehovah di batan nami, ale di gijang ni salutna, jumulo maurasi mahami nasa dosa daka panglason nami, asa tamado hami majalo pasu-pasu nasyako, nang songoni mali Tuhan, mangulon lomo ni roham. Molate mulai Tuhan jalo matang yang nami, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.